mengucapkan selamat ulang tahun Berita1.com. kepada Berita1.com. Mudah-mudahan semakin sukses di udara. Terima kasih. Ya, selamat datang di Relasi. Dan relasi kali ini sangat spesial karena bertepatan dengan ulang tahun Berita1.com yang ke-13. Dan sesuai dengan tema hari ini, yaitu membumikan kebijakan melalui informasi yang berkualitas, dan saya juga mendatangkan orang yang berkualitas untuk mengkaji tema tersebut. Dan tamu saya kali ini adalah orang yang sangat berpengaruh di tempat yang paling jauh. Kalau mungkin kita sering dengar ketika zaman SD dari Sabang sampai Merauke, dan kali ini saya undang Wali Kota Sabang, Bapak Zulkifli H. Adam. Assalamualaikum Pak Jul. Waalaikumsalam. Sehat Pak Terima kasih. Wali? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sebelumnya Pak sudah berkenan hadir Pak Wali ke kantornya Berita1.com di podcastnya Relasi. Dan bertepatan dengan ulang tahun Berita1.com Alhamdulillah. yang ke-13 Pak Wali. Mungkin kami awal ingin bertanya, seperti apa sebenarnya? Ini Pak Wali kan periode kedua kalau tidak salah ya, sudah periode kedua. Bagaimana sih komunikasi Pak Wali kepada media, kepada masyarakat, pemerintah pusat, Pemprov, agar mereka semua tahu apa saja kebijakan yang Pak Wali jalankan untuk kemajuan Sabang? Silakan Pak Wali. Terima kasih kepada Relasi dan juga kepada Bang Syukri dan kepada teman-teman semuanya. Alhamdulillah sekali, dan kami juga mengucapkan selamat ulang tahun. Terima kasih Pak Wali. Kepada Relasi pada hari ini luar biasa sekali. Ya, saya tadi di perjalanan kurang semangat, tetapi begitu sampai di kantor Berita1 ini luar biasa. jadi semangat. Semangat. Terima kasih Pak Wali. Yang pertama perlu saya sampaikan bahwa kita berbicara tentang komunikasi. Yang pertama, saya komunikasi dengan masyarakat. Baik dari periode pertama sampai sekarang, saya tidak pernah menukar nomor HP. Bahkan di setiap kampanye saya selalu sampaikan bahwa siapa yang butuh nomor HP saya kasih. Makanya begitu saya menang, itu HP rusak. Langsung ganti handphone. Karena memang banyak sekali masuk ucapan selamat. Jadi artinya komunikasi saya dengan masyarakat itu mudah sekali. Ini sudah masuk di WA saya dalam per hari biasa di atas 500. Di atas 500. WA. Setiap hari? Setiap hari. Jadi komunikasi kita dengan masyarakat bagus. Okay. Kemudian yang kedua, kita dengan PWI juga harmonis. Jangan media-media lokal. Bahkan semuanya. saya sebagai anggota kehormatan PWI untuk Aceh. Dulu ada 2, sekarang sudah meninggal 1. Jadi Sisa Bapak berarti? Untuk sementara saya sisa 1. Kemudian tentang Sabang, sebenarnya Sabang itu sama-sama intan dengan Singapura. Karena kenapa saya sampaikan demikian, bahwa di masa kolonial Belanda, Sabang itu dimanfaatkan oleh Belanda untuk singgah kapal-kapal besar untuk mengisi bahan bakar dan mengisi air. Kemudian Singapura dimanfaatkan oleh Inggris. Namun satu kelemahan Sabang, kurang mendapatkan perhatian. Dan sekarang karena sudah mulai heboh-heboh dengan Selat Hormuz, sekarang Selat Malaka itu sudah menjadi seperti Selat Hormuz. Bahkan perlu juga saya sampaikan bahwa informasi yang saya dengar dari teman-teman saya, datuk-datuk dari Malaysia, bahwa Singapura nanti tahun 2040 sudah dihentikan kontrak antara Johor Singapura tentang air. Perlu juga saya sampaikan bahwa selama ini kalau disampaikan bahwa kapal-kapal itu bisa menyuling air laut menjadi air tawar, itu dalam skala kecil. Tetapi dalam jumlah besar itu harus menggunakan air tawar. Karena dari segi mineral dan sebagainya itu memang harus air tawar. Sementara kalau sekarang kapal-kapal yang singgah di Singapura, dalam sekali pengisian air
itu dalam per metrik ton harus dibayar $50. Dalam per kapal itu minimal harus mengisi air sampai 800 metrik ton. Satu kali isi. Satu kapal sekali isi. Artinya ini harus dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Dan juga perlu saya sampaikan bahwa di Sabang itu kita airnya melimpah. Airnya sangat melimpah. Baik dari beberapa air terjun, kemudian ada danau, ada waduk. Jadi airnya selama ini melimpah. Itu kenapa tidak dimanfaatkan oleh negara. Apabila ini dimanfaatkan oleh negara, mungkin negara Indonesia ini salah satunya pendapatan yang paling besar dari pengisian air yang ada di Sabang. Makanya perlu saya sampaikan, apabila itu dimanfaatkan dengan baik, baik pendapatan bagi APBN itu sendiri, bagi APBA, dan bagi Sabang itu sendiri. Kemudian hal ini perlu juga saya sampaikan bahwa ada beberapa keinginan negara-negara asing seperti Rusia, China, mereka ingin menempatkan refinerinya nanti di Sabang. Mungkin sudah ketahuan bahwa nanti akan dibuka terusan Kerah. Apabila terusan ini selesai dan dibuka, insya Allah yang menjadi tempat haltenya untuk kapal-kapal itu adalah Sabang. Dan Sabang kalau kita melihat dari traffic marine itu, traffic marine itu setiap hari kapal yang lalu lalang melewati Sabang itu mencapai 1.600 lebih. Wow, satu hari. Kenapa itu tidak dimanfaatkan oleh negara supaya bisa mendapatkan pendapatan bagi negara, baik negara maupun daerah. Jadi saya bisa sebut Pak Wali ini adalah sebagai wali kota Hormuz. Karena kalau kita lihat di peta, Pak Wali, memang kalau misalnya dari laut ingin masuk ke Asia Tenggara, ini harus melalui Sabang terlebih dahulu. Artinya ini adalah ada potensi yang sangat besar. Luar biasa sekali. Luar biasa. Tadi Pak Wali sudah sebutkan bahwa Malaysia dan Singapura kontrak airnya sudah mau diputus 2040. Sehingga kemudian dari Malaysia bisa beralih, atau dari Singapura bisa beralih ke Indonesia, seperti Pak Wali. Dan kita memiliki limpahan air yang luar biasa. Karena menyuling mahal, ya tinggal menyedot air dari Sabang itu sudah luar biasa. Tinggal diperbaiki pelabuhannya. Yang diperlukan adalah perhatian, kurang lebih seperti itu Pak Wali. Negara asing yang sangat dibutuhkan adalah keamanan, kenyamanan dari pemerintah Republik. Jangan sampai nanti begitu masuk bermasalah ditangkap. Itu yang selalu disampaikan oleh teman-teman saya dari Malaysia. Nah selama ini Pak Wali sudah 2 kali kan menjabat sebagai wali kota di sana. Sudah pernah berhitung nggak kira-kira kalau seandainya itu semua dimanfaatkan tadi, misalkan air, kemudian tempat transit, refinery yang akan masuk dari Rusia dan Cina misalnya, kira-kira potensi Sabang akan seperti apa Pak Wali? Sekarang PAD-nya berapa, APBD berapa? APBD sekarang 620. 620 miliar. Jika itu terjadi, kita tidak berbicara lagi tentang Sabang, kita harus berbicara tentang Indonesia. Indonesia itu akan mendapatkan penghasilan yang luar biasa. Ini yang kurang diperhatikan oleh negara selama ini. Artinya bisa berkali-kali lipat dari yang sudah dapatkan di APBD hari ini Pak Wali? Pasti. Kita hitung saja, jangan kita hitung $50 per metrik ton. Kita hitung saja $30. $30 saja? Itu udah luar biasa. Itu dalam per hari berapa puluh miliar dapat. Maka ratusan miliar bisa dapat untuk Republik ini. Itu selama ini tidak dimanfaatkan. Ya selalu diperhatikan emas, minyak, dan sebagainya. Padahal jasa ini apabila dimanfaatkan itu luar biasa sekali. Apalagi saat ini kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja Pak Wali. Apalagi Sabang selain dari memiliki letak yang sangat strategis, Sabang itu merupakan daerah tujuan wisata yang luar biasa juga. Baik tempat diving, snorkeling, bahkan sekarang Sabang sudah mendapatkan muri untuk lumba-lumba terbanyak di Indonesia. Lumba-lumba terbanyak? Terbanyak di Indonesia. Ratusan. Ya artinya ketika saya nanti ke Sabang, sudah pasti saya naik kapal dan akan melihat lumba-lumba secara langsung. Cuman dari jam 7 sampai jam 9. Di atas jam 9 itu harus agak sedikit jauh. Kita mencari lumba-lumba. Artinya jam pagi 7 sampai 9 ini mereka ke pinggir. Lebih mudah didapatkan gitu ya. Kalau siang baru ke tengah gitu ya. Bisa berenang juga dengan lumba-lumba Pak Wali? Bisa. Luar biasa. Saya kayaknya harus ke Sabang segera ini. Kemudian apa lagi Pak Wali dari wisata di Sabang? Kita selain daripada itu perkebunan, untuk nilam kita terbaik.
nilam coklat terbaik. Cuman yang jadi prioritas sekarang adalah pariwisata. Pariwisata. Oke. Sebesar apa nilam sama coklat tadi di Sabang, Pak Wali? Enggak terlalu banyak, Nggak terlalu tetapi Tapi kualitasnya. kualitasnya. Nilam ini kan bahan yang untuk mencampurkan parfum. Parfum. Betul. Ini biar masyarakat tahu ya bahwa nilam ini adalah alat untuk perekat parfum agar tahan lama. Iya. Dan itu ada di Nilam Sabang. bagus sekali. Oke. Jadi belum dimanfaatkan betul nih ya sekarang ya Pak ya. Kalau- Sekarang pariwisata dulu ya. Kalau coklat kita sudah mendapatkan tipe A. Oke. Tipe A terbaik. Oke. Oke. Nah, Pak Wali dengan kondisi situasi ekonomi saat ini, ya kan yang tidak baik-baik saja, inflasi terjadi juga sampai ke daerah. Situasi seperti apa sih di Sabang hari ini, Pak Wali? Kita aman-aman saja. Aman, benar Pak Wali. Aman. Aman-aman, tidak terlalu terpengaruh dengan kondisi segala Biasa, macam. Apa ya. yang membuat itu bisa terjadi? Kita di Sabang kan banyak ikan. Banyak ikan. Masyarakat kalau misalnya ekonominya sudah biasa-biasa saja, turun ke laut sebentar bisa dapat ikan. Dapat ikan. Artinya nggak perlu impor-impor makanan ya? Kita kalau beras itu memang harus dari daratan Aceh. Oke. Karena untuk lahan untuk sawah itu sudah jadi waduk. Jadi untuk sawah nggak ada lagi. Sawah sudah tidak lagi kan sudah jadi waduk. Sehingga kemudian itu harus diimpor dari Banda Aceh. Banda Aceh. Banda Aceh. Tinggal tapi kalau untuk lauk pauk semuanya aman karena Aman. ikan melimpah luar biasa. Tapi komunikasi Pak Wali misalkan tadi kita kembali ke masalah komunikasi. Komunikasi Pak Wali sebagai apa namanya bagian daripada Provinsi Aceh. Bagaimana komunikasi Pak Wali dengan provinsi? Bagaimana komunikasi Pak Wali dengan pemerintah pusat? Sejauh mana yang sudah berlangsung? Saya komunikasi dengan gubernur, Oke. dengan wagub, kemudian dengan jajaran dari provinsi itu berjalan dengan baik. Oke. Apalagi selama ini Pak Gubernur sering ke Sabang. Oh, sering sekali ke Sabang. Karena memang pejabat-pejabat yang ada di provinsi apabila istirahat kebanyakan di Sabang, di tempat wisata di Sabang, sehingga kita dekat dengan Pak Gubernur. Oke. Dan juga perlu juga saya sampaikan bahwa saya sudah diangkat menjadi ketua DPD PAN untuk Sabang. Oke. Sementara untuk tingkat nasional kita melihat bahwa untuk para menteri itu alhamdulillah banyak juga menteri-menteri dari PAN, baik itu KKP, perhubungan, perdagangan, banyak menteri-menteri dari PAN. Ini juga jadi suatu hal yang baik bagi Sabang. Apalagi nama Pak Wali sama dengan nama ketum ya. Jangan sampai salah panggil. Bahkan saya alhamdulillah saya menjadi spesial karena yang pakaiin baju PAN itu langsung ketum. Langsung ketum. Ya ada di ini saya. Iya, iya. Jadi ketum Zulkifli Hasan, Sama Zulkifli Hasan. Zulkifli Hasan, sama-sama Zulkifli. Lalu ke pemerintah pusat. Ini kan tadi Pak Wali sebutkan kalau untuk pemerintah provinsi sudah aman lah komunikasi ke pemerintah pusat sejauh mana? Apakah juga peran ketum PAN satu partai itu membantu juga komunikasi pusat agar memperhatikan Sabang? Ya. Kemudian saya tidak cuma hanya dengan PAN, baik itu dengan para anggota DPR RI dari baik itu Gerindra, PKS, kemudian PDIP, Golkar, semua saya lakukan pendekatan. Oke. Dan saya kebetulan dari 2015 pernah tinggal di Bandung, sehingga banyak juga anggota-anggota DPR RI baik dari Komisi 4 dan sebagainya itu dari Jawa Barat saya lakukan pendekatan. Selalu berkomunikasi. Ya. Lalu apa hambatannya Pak Wali? Komunikasi ke provinsi lancar, ke pusat juga lancar. Tapi kok Sabang tanda kutip belum mendapatkan Itulah perhatian? perhatiannya masih kurang. Perhatian untuk wisata bagus, Pasti wisata. tetapi untuk yang saya sampaikan tadi Selat Hormuz itu, saya rasa menurut saya hanya keraguan-raguan Ragu-ragu. dari pemerintah Republik terhadap Aceh. Oke. Padahal yang namanya sudah damai, Ya. sudah berbaik-baik, sebenarnya tidak perlu lagi yang Tidak perlu namanya lagi khawatir. khawatir. Walaupun Pak Wali pernah gitu kan, tapi sudah NKRI sekali Pak Wali ini kan. Iya jelas kan, Iya, apalagi sudah jadi ketua DPD PAN. Iya. Jadi tidak perlu lagi khawatir tentang dulunya pemberontakan dan sebagainya, itu nggak perlu. Yang namanya Aceh itu sudah damai-damai, diajak baik-baik kan gitu. Artinya sebenarnya keraguan-raguan
yang perlu diselesaikan. Iya. Ya kan? Ya, dan Pak Wali memastikan bahwa kita semua sudah NKRI, semua aman. sudah merah putih sudah aman, tidak ada seperti dulu lagi ya Pak Wali. Nah, kemudian bicara terkait dengan komunikasi, saya dengar juga ada pernah ada perjanjian antara 3 negara itu Malaysia, Thailand, kemudian juga Indonesia melalui Sabang, Genting, Phuket. Langkawi, Langkawi, Phuket, Sabang. Langkawi, Phuket, Sabang. Ini kan 3 tempat wisata yang luar biasa dan berada di Selat Hormuz tadi. Itu perjanjiannya seperti apa sih dulu Pak Wali? Dan kenapa tidak berjalan atau belum mendapatkan manfaat dari situ? Kebetulan pada saat perjanjian itu dulu kita masih konflik. Oh, masih konflik. Oke. Sekarang kan nggak konflik lagi. Iya. Ya, makanya ke depan bisa dilanjut. Oke. Ini yang bikin perjanjian ini dari pemerintah Indonesia pusat atau wali kota? Wali kota. Wali kota sebelum saya. Sebelum Bapak. Nah, sejauh ini sudah ditindaklanjuti belum Pak Wali? Yang sudah untuk kapal layar. Kapal layar. Seperti apa itu? Itu setiap tahun. Nyerin itu. Itu seperti apa? Kegiatan kapal layar dari Langkawi, Phuket, Sabang. Oh, jadi kayak wisata di Asia Tenggara gitu Pak Wali ya. Karena kebanyakan masyarakat kita Pak Wali taunya itu kalau mau naik kapal kruis untuk berwisata, orang selalu ke Singapura. Pak Wali, yang 3 wisata luar biasa ini belum terlalu terekspos. Apa penyebabnya menurut Pak Wali? Itulah yang saya sampaikan tadi, keraguan. Keraguan tadi. Sebenarnya nggak perlu ragu. Banyak teman-teman saya dari Jawa, begitu sampai ke Sabang terkejut. Tidak sebagaimana berita yang didengar. Begitu sampai di Sabang, bisa jalan-jalan tengah malam, tidak ada begal, tidak ada rampok, tidak ada jambret, aman sekali. Maka di Sabang ini satu hal yang luar biasa bagi kami masyarakat Sabang dan bersyukur saya sebagai wali kota. Masyarakat Sabang apabila ada tamu yang ketinggalan, apakah itu dompet, apakah itu perhiasan emas, jam lain sebagainya itu dikembalikan, diumumkan di masjid siapa ada ketinggalan emas. Itu misalnya dari Malaysia itu sampai 15 mayam. Itu 15 mayam, dalam per mayam itu 3 gram. Dalam per mayam sekarang 8 juta. 8 juta. Berarti sekitar 120 juta. 120 juta diumumkan dikembalikan, yang temukan anak muda. Itu mungkin itu hal yang luar biasa bagi Itu Sabang. hal yang tidak mungkin 1001 sekali terjadi Pak Wali. Misalnya ditemukan jam di tempat wudhu, yang ini lupa yang tamu, diumumkan di masjidnya siapa nih. Misalnya ada turis dari Perancis hari itu jika dirupiahkan mencapai 300 juta lebih. Tapi dikembalikan oleh anak muda yang ada di Sabang. Ini artinya untuk sebuah keamanan, kenyamanan bagi wisata yang ada di Sabang itu luar biasa sekali. Ini berbeda seperti yang terjadi di Eropa hari ini Pak Wali ya. Kebanyakan kita lihat ada juga teman saya, ada juga di sosial media ketika ke Eropa justru handphonenya baru dipegang sudah ada yang ambil, ya kan? Tapi justru di Sabang sangat aman. Bahkan kalau satu hal yang menarik juga di Sabang, itu jika ada yang sewa motor, itu motor bisa sama-sama kunci di situ. Tidak perlu diambil, aman. Bahkan saya, karena saya warga Sabang, saya pada saat saya tinggal di Bandung, saya taruh motor di kunci masih ditaruh. Kunci di situ. Itu diambil sama tukang parkir, disimpan. Katanya, Pak kenapa lupa? Saya pikir kayak di Sabang. Karena sudah terbiasa di Sabang Pak ya, diberlakukan di Bandung. Begitulah amannya di Sabang. Makanya kalau ada informasi bahwa di Sabang atau di Aceh itu tidak nyaman, itu sama sekali tidak benar. Itu sama sekali. Harus datang dulu ke Sabang untuk membuktikan bahwa itu benar atau tidak, gitu Pak Wali. Tapi ngomong-ngomong, apa yang menyebabkan bisa begitu aman di Sabang Pak Wali seperti yang tadi Pak Wali Itu ceritakan? akhlak manusianya. Akhlak manusianya, oke. Menjalankan syariat Islam seperti itu. Sangat kuat di sana Pak Wali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi gimana kemudian di sana kan banyak pariwisata, banyak wisatawan mancanegara. Bagaimana memadukan kultur antara yang satu bebas, yang satu syariat, gitu. Seperti apa di sana Pak Wali? Begini, karena Sabang itu sejak dulu merupakan daerah pelabuhan bebas. Jadi kami di Sabang juga berlaku lakum dinukum waliyadin. Oke. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Oh, soal orang bule
minum minuman keras silakan. Orang Cina kadang-kadang di tempat-tempat kafe-kafe itu minum, itu memang hak orang itu. Tetapi orang kita Muslim enggak. Itu juga kita hargai mereka-mereka itu. Jadi untuk Sabang memang satu daerah yang aman dan nyaman. Jadi lakum dinukum waliyadin ya. Kita tidak melarang mereka silakan, yang penting tidak melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Gitu. Itu mungkin wujud toleransi yang sangat kuat di Sabang itu Pak Wali ya. Pak Wali, kembali ke Selat Hormuz tadi. Ya kan, tadi kita sudah bicara soal perjanjian segala macam. Ke depan apa target Pak Wali dengan memanfaatkan Selat Hormuz, Sabang ini sebagai Selat Hormuznya Indonesia? Jadi saya lihat yang pertama dari kedalaman laut itu di pelabuhan kita mencapai 24 sampai 26 meter. Ini hal yang luar biasa sekali. Sementara kapal terbesar di dunia sekarang itu membutuhkan kedalaman laut 18 meter. Oh, artinya bisa sandar dong? Kita tanpa harus melakukan pengorokan bisa langsung nyandar di pelabuhan Sabang. Makanya sekarang banyak sekali kapal-kapal pesiar yang singgahnya di Sabang. Kemudian di Sabang, sebagaimana saya sampaikan tadi, ke depan kita karena akan dijadikan sebagai tempat hubnya internasional di Sabang, barangkali apabila diberikan satu kebebasan, jaminan oleh negara kepada kapal-kapal asing, kami yakin Sabang itu akan berkembang dengan baik. Sabang akan kembali ramai seperti zaman dulu Pak Wali. Karena saya ingat betul secara sejarah itu Sabang, tadi Pak Wali bilang, kalau di zaman Belanda mungkin dimanfaatkan untuk isi segala macam. Tapi kemudian untuk transportasi, ketika orang ingin pergi haji, setahu saya Pak Wali ya, itu daerah Sumatera, pasti ke Sabang dulu. Singgah di Sabang. Ya, singgah di Sabang dulu, baru kemudian berangkat ke Mekah ya, untuk pergi haji selama berbulan-bulan melalui kapal. Artinya saat itu Sabang sangat maju seharusnya kan? Makanya sampai sekarang masih ada bekas asrama haji di Sabang. Bahkan itu salah satu tempat tujuan wisata orang Malaysia. Mengenang leluhurnya dulu ya, ketika ingin berangkat harus ke Sabang terlebih dahulu. Baik Pak Wali, saya ingin panjang sekali bicara dengan Pak Wali tentang Sabang. Penasaran Bang, tapi nanti kita akan nikmati ketika kita ke Sabang. Tapi apa kira-kira ini kan masih Pak Wali kurang lebih hampir 2 tahun ya? Di periode kedua? Periode kedua. Hampir 2 tahun. 1 tahun 6 bulan lah ya? Baru setahun. Baru setahunan lah ya, baru setahun Pak Wali di memimpin Sabang. Apa kira-kira yang ingin Pak Wali selesaikan agar Sabang ini semakin maju ke depan? Ke depan Sabang, makanya saya selalu sampaikan kepada pihak investor bahwa selama saya menjadi wali kota, saya pada saat proses perizinan itu sama sekali tidak akan saya persulit. Bahkan perlu juga saya sampaikan bahwa saya sendiri sebagai wali kota pada saat ada orang atau investor itu membutuhkan izin, itu sama sekali tidak akan saya minta fee untuk saya. Tidak akan saya minta untuk berapa untuk saya. Ini janjinya orang Aceh nih, nggak akan diminta fee. Karena kalau misalnya orang belum bangun, belum apa-apa, kita sudah minta jatah, kabur duluan. Ini orang lari. Makanya ini perlu saya sampaikan di media ini, bahwa siapapun ingin masuk ke Sabang akan saya permudah, tidak akan saya minta apa-apa. Investasi apa yang lagi dikejar Pak Wali? Sekarang untuk yang pertama refinery. Karena tadi Rusia dan Cina ya. Terus kemudian? Pelabuhan. Refinery dan pelabuhan. Ini adalah potensi wisata saat ini yang sangat besar. Selain itu pariwisata? Pariwisata tetap. Pariwisata juga ditambah. Hotel, restoran, ya kan? Itu salah satunya untuk perizinan. Untuk perizinan. Ada beberapa pengusaha dari Malaysia, dari Hong Kong sudah bangun penginapan di Sabang. Itu sejak saya pertama menjadi wali kota, saya permudah. Nggak akan saya persulit. Sekarang investasi seperti apa Pak Wali di sana dari luar? Ada gangguan nggak dengan ekonomi? Dari luar hotel banyak. Hotel. Cuman dalam jumlah kecil kamarnya, belum menjadi bintang 3. Baik, luar biasa sekali Pak Wali. Saya banyak dapat informasi tentang Sabang yang mungkin saya tidak dapatkan banyak di mana-mana, ya kan? Tapi dengan Pak Wali langsung menjabarkan bahwa wisata luar biasa di Sabang. Terakhir Pak Wali, karena ini ulang tahun berita1.com, ada nggak yang ingin Pak Wali sampaikan terkait dengan 13 tahun ulang tahun berita1.com? Silakan Pak Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai wali kota Sabang mengucapkan selamat ulang tahun
kepada berita1.com. Mudah-mudahan semakin sukses di udara. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali. Wali Kota Sabang, semoga nanti kita bisa podcast di tempatnya beliau dan melihat secara langsung bagaimana indah dan luar biasa Sabang dan potensi yang kata Pak Wali tadi sampaikan mencapai triliunan rupiah. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Wali atas kehadirannya dan informasinya. Teman-teman, kita nanti akan bahas kemudian informasi atau isu-isu aktual lainnya di dalam relasi selanjutnya. Saya Sukri Rahmatullah undur diri, sampai jumpa.